Nah, topik ini sebetulnya topik tindak lanjut dari Anjang Sana yang sebelumnya sudah dilakukan pada awal bulan April. Hanya saja pada saat Anjang Sana tersebut kami membicarakan 3 hal sekaligus, yaitu akreditasi, SPMI, dan pemeringkatan. Nah, tiga-tiganya ini sekarang adalah tugas SPM, Pak Intan. Jadi kalau boleh saya menceritakan kepada Bapak, SPM sekarang punya 3 tugas. Yang pertama adalah SPME, yaitu perwujudannya adalah akreditasi. Yang kedua adalah SPMI. Dan yang ketiga, kami diminta untuk mengelola pemeringkatan. Nah, adapun target-target atau indikator-indikator pemeringkatan ini, dari yang sebanyak itu, tahun lalu kami sudah melakukan analisis, ada 3 yang paling penting, yang kita paling lemah. Ya, 3 indikator pemeringkatan yang paling penting dan kita paling lemah. Yang pertama adalah reputasi, yang kedua adalah citasi, dan yang ketiga adalah internasionalisasi. Jadi 3 itu programnya, reputasi, citasi, internasionalisasi. Nah, saya mulai dulu dari citasi yang paling sudah paling membudaya, maksud saya. Citasi yang paling membudaya, walaupun masih kalah dibanding Chulalongkorn misalnya gitu, atau Universitas di Malaysia gitu, tapi sudah ditangani dengan baik oleh LPPM. Jadi kami tidak membahas itu lagi di sini. Jadi masih ada 2 agenda lagi yang kita harus olah, kita carikan modelnya, yaitu internasionalisasi dan reputasi. Untuk internasionalisasi, parameternya sederhana, adalah bagaimana sebanyak mungkin kita bisa mendatangkan mahasiswa internasional di program pasca sarjana kita. Itu kira-kira itu. Apakah akan semudah itu? Tentu tidak, karena kita butuh rekrutmen yang bagus, kita butuh penanganan yang bagus di dalam kampus, dan kita juga butuh nanti setelahnya, aftermath-nya, yaitu tracing yang bagus untuk alumni-alumni kita, mahasiswa pasca sarjana yang berasal dari luar negeri. Nah, yang sekarang kita akan bicarakan adalah reputasi. Sampai saat ini kami atau ITB belum punya modelnya, Pak Intan. ITB belum punya model reputasi. Reputasi itu fungsi dari apa sih? Apa sih yang bisa membangun itu gitu, yang saya maksud model ini adalah model yang applicable, yang operasional, yang kita jalankan, dipantau, dan kita periksa implikasinya gitu. Sejauh yang kami sudah kaji, reputasi itu dikendalikan oleh 2 hal. Yang pertama adalah mitra atau partner, yang kedua adalah kehadiran digital. Ini di luar citasi ya, di luar mahasiswa asing yang pernah belajar di tempat kita kemudian memberikan kesan yang baik pada mereka. Di luar itu kami sedang memikirkan bagaimana memodelkan itu sehingga kemudian bisa diturunkan menjadi proses bisnis dan kemudian diinternalisasikan ke dalam sistem organisasi kita. Nah, dalam kaitan itu pula, nanti setelah presentasi dari Pak Intan, kami akan menunjukkan, entah mungkin Bu Yosi yang akan menceritakan, atau Pak Ferry, potret indikator pemeringkatan ITB yang kami custom khusus untuk 3 fakultas yang diundang pada sore hari ini. Itu sementara pembukaan dari saya. Nah, untuk kelangsungan acara pada sore hari ini, kami sudah menyiapkan sebuah aliran yang dimulai dengan pembukaan yang saya baru mulai. Mohon maaf saya tidak melakukannya terlalu formal, karena memang ini adalah kita akan berbincang-bincang untuk saling bertukar pikiran tentang gagasan mengenai bagaimana kita bisa memperbaiki reputasi ITB. Jadi setelah pembukaan ini, langsung nanti kami mengundang Profesor Intan Ahmad untuk menyampaikan paparan sampai kira-kira pukul 16. At your convenience, ya. Nanti boleh silakan kalau Bapak perlu waktu lebih. Kemudian setelah itu dari kami akan ada paparan tentang profil indikator peringkat fakultas sekolah, khususnya FMIPA, Sekolah Farmasi, dan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Nah, menutup pertemuan kita nanti akan ada tanya jawab dari yang hadir. Mohon kiranya Pak Intan masih berkenan untuk tinggal di sini, Bapak dan Dekan juga kalau masih ada waktu, mohon kami senang sekali kalau tetap tinggal sampai pada saat tanya jawab nanti, dan akan ditutup sebelum pukul 17.00. Adapun tanya jawab nanti akan dipimpin oleh moderator kita, Amirah Andia dari Sekolah Farmasi. Demikian dari saya, Ibu dan Bapak, mohon izin nanti pukul 16 lewat sedikit saya akan bergeser ke rapat
Komisi 1 di Senat Akademik. Saya akan tetap ada di layar ini, tapi saya akan menengok ke sebelah ke channel MSN. Oke, terima kasih Pak Purbo. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, suatu kehormatan bagi saya diundang oleh SPM untuk bicara tentang pemeringkatan ini. Kebetulan saya juga punya primbon. Bisa dibaca nggak ini? Nggak bisa ya? Nggak terlalu, Pak. Nggak terlalu. Gambarnya tabrakan sama background. Ya, intinya buku World University Ranking. Jadi, kemudian tentu yang akan saya sampaikan overview untuk merefresh ranking itu apa. Karena di WA, di segala macam, banyak komentar macam-macam. Jadi ini lebih. Kemudian mungkin saja kita bisa diskusi kira-kira bagaimana kita bisa meningkatkan ranking ITB ini untuk berbagai alasan. Jadi ini kalau boleh saya sharing ini. Silakan, Pak. Sudah tampak belum? Sudah, Pak. Tinggal di full screen. Ya, sudah. Oke, good. Jadi ini pentingnya reputasi. Jadi saya tugas yang diberikan, jadi saya pasang sesuai dengan tugas. Pentingnya reputasi akademik terhadap pemeringkatan. Makanya saya waktu itu WA Pak Purbo ini maksudnya apa? Kemudian saya dapat pencerahan, jadi saya got some ideas lah apa yang akan saya sampaikan. Nah ini adalah muncul di koran macam-macam. UI, ITB, dan UGM adalah top 400 universitas di dunia. Kemudian belakangan juga akan muncul bahwa ranking teratas bukan UI, ITB, atau UGM, atau kampus yang mana. Ternyata ITB rankingnya berada di bawah universitas yang XYZ lah begitu, bukan di bawah ITB, UI, atau UGM. Kemudian kalau di luar QS dan QS itu yang paling umum karena yang dipergunakan di dunia ini, MIT itu sudah 9-10 tahun terakhir itu selalu nomor 1. Ya, MIT kalau di QS. Kemudian kalau di Singapura, NUS dan NTU dari 30 mereka bisa lompat ke belasan itu karena cara menghitung sitasi. Nah, ini informasi yang di surat kabar, di web segala macam ini mempengaruhi everyone begitu. Mempengaruhi orang, cara pandang, cara lihat. Kalau bagus kita bersyukur, kalau jelek ya ada yang diam, ada yang mempertanyakan macam-macam, namanya juga orang dan itu adalah human nature. Nah, ini human nature ini yang saya ingin sampaikan di sini bahwa ini adalah aspek of the human competitiveness. Ranking is just one example. Jadi kita sejak SMP, SMA, kemudian ada PISA. Nah, kita unfortunately matematik, kemudian reading, apa segala itu yang kita berada pada posisi 2 dari bawah begitu ya. Jadi untuk alasan yang dari dulu sampai sekarang sama saja begitu. Kita juga mempertanyakan mengenai metodenya. Ya mungkin ada masalah juga dengan metode, tapi kalau ranking kita di bawah, there must be something kan gitu. Jadi bahwa kita terutama kemampuan matematik kita jauh di bawah Vietnam misalnya. Nah, kalau bicara begini bagaimana menghadapi kompetisi yang makin menggila ini, revolusi industri yang membutuhkan kemampuan matematik antara lain begitu. Kemudian ada namanya Academic Ranking of World University. Ini awalnya ini yang bikin jadi besar ini kan Shanghai Jiatong ini. Jadi Academic Ranking World University ini yang pertama Shanghai Jiatong yang membuat orang jadi tergugah ini bagaimana. Walaupun sebenarnya saya ingat zaman saya sekolah di Amerika juga sudah biasa ada ranking dari sana per departemen, per universitas itu sudah berlaku, tapi belum mengglobal. Kemudian QS yang paling umum. Nah, kemudian ada time hire juga. Nah, kita lihat mengapa ini seperti ini, begitu ya. Jadi banyak
universitas yang melihat, terutama pimpinan, ranking ini very serious, karena menyangkut reputasi, persepsi masyarakat. Kita tidak bisa mengatakan, ya ranking is ranking, but what we have been doing is so far okay. Tapi masyarakat ingin ada cara penilaian yang mereka pikir bisa dibandingkan. Memang ranking ini berbeda dengan kalau kita melihat ini yang sebelah kiri atas ini. Kalau sebelah kiri atas kan jelas. Jadi tabel bola itu. Siapa menang, siapa kalah, kemudian berapa kali main. Nah, kalau yang ranking untuk universitas ini kita dipaparkan dengan ranking dunia 1, 2, 3, 4. Kita nggak tahu kenapanya bagaimana. Tapi orang, they don't really care about the method. Yang penting pokoknya ranking ada pada posisi di sini. Kenapa? Why? Jadi saya ingat waktu saya di kementerian, DPR pun bertanya, menteri ya sakit perut juga kalau ditanya kan, presiden juga bertanya begitu. Dan ini ranking ini sejak 2003 sudah menjadi aspek yang membuat orang berpikir bagaimana kita membuat agar ini seakan it matters to national and regional competitiveness, ya, karena berhubungan dengan ekonomi, globalisasi, untuk akuntabilitas. Orang mengatakan, kan Anda sudah kami beri uang banyak, tapi kenapa rankingnya kok masih jeblok untuk evaluasi dan strategic planning, terutama di Asia. Walaupun di Prancis, karena ternyata pada waktu Shanghai Jiatong itu mengeluarkan rankingnya, itu terkaget-kaget sehingga dikatakan the Shanghai Shock, karena hanya 2 universitas di Prancis yang masuk dalam 10 besar, sehingga mereka pemerintahnya memutuskan okay, we have to do something out of this, jadi melakukan reformasi begitu ya. Jadi ini yang kemudian ditulis juga menurut Soh ini adalah the outcomes of ranking are always taken too literally with no question of us about the methodology. Jadi orang tuh nggak peduli tentang metodenya. Nah, sama juga ranking ITB, di Webometri kita jebol, orang ribut. Kemudian di ranking-ranking yang lain juga. Tapi orang nggak ya malas lah melihat kenapa demikian. Nah, bagi pengurus di universitas ini harus mungkin kata-kata terlalu keras, baiknya menjadi pertimbangan. Karena kita bicara dalam satu lingkungan di mana masyarakat itu, mereka katakan we need accountability. Nah, kalau academic accountability kita oke lah, kita publish, ada citasi. Tapi social accountability itu yang perlu kita sampaikan gitu, ya. Social accountability. Jadi ini intinya adalah yang selalu terjadi, dan kemudian yang sebelah kiri adalah tabel untuk olahraga, mudah melihatnya. Ya. Jadi ranking dikatakan sebagai pokoknya kalau rankingnya bagus berarti terjadi peningkatan, kalau rankingnya turun berarti in terms of quality jelek. Apakah demikian? Begitu. Walaupun kita bisa mengatakan, lihat di kampus ini dari segi publikasi kita meningkat terus. Tapi kemudian orang mengatakan, ya memang kita meningkat, tapi orang lain sepertinya lebih meningkat begitu. Ya kan? Nah, seperti juga olahraga, kita udah berprestasi luar biasa, tapi ternyata hasilnya demikian. Termasuk ranking di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian sekarang Dikbud. Itu lebih pada harus kita berpartisipasi dengan mengirim data begitu. Kalau kita nggak mengirim data, walaupun kita bagus, ranking kita pasti jeblok. Tapi apa yang dilihat oleh masyarakat Indonesia? Ya kan? Apa yang dilihat oleh masyarakat Indonesia? Dan ini merupakan concern dari berbagai pimpinan di perguruan tinggi. Bahkan pada tahun 2003 pun sudah jadi hal yang sejak dikeluarkan academic ranking ini orang sudah berpikir this is very important. We cannot membiarkan ini terjadi. Ini contohnya nih. Ranking and hierarchy tahun 2002 nih ada survei Association of Governing Body Boards. Jadi lebih dari setengah dari rektor-rektor itu mencoba untuk meningkatkan ranking dengan berbagai cara. With all means, gitu, berbagai cara. Misalnya untuk Indonesia saya tahu waktu saya karena saya agak sering jalan, ada kampus-kampus yang membuat agar semua dosen itu ada publikasinya, caranya mereka lakukan cara yang tertentu, begitu ya.
Macam-macam cara dilakukan. Kemudian ada menggunakan ranking as internal benchmark, ada. Kemudian announce the result in press releases or on the web. Jadi tidak sedikit sekarang juga begitu sudah ada ranking langsung rektor diwawancarai atau bicara di mana begitu dengan apresiasi. Tentu itu hal-hal yang saya pikir wajar karena ini memang human nature. Sama juga olahraga kan kita ingin menang. Ini apalagi dipertandingkan. Memang ada masalah di sini karena kadang-kadang kita nggak punya kontrol. Ya. Dan ada 4%, ini tahun 2002 ya. Ada 4% establish a task force or committee to address ranking. Jadi yang masalah adalah sebagian universitas tidak percaya ini, tapi masalahnya tadi yang saya katakan, ada namanya social accountability. Jadi masyarakat ingin melihat sesuatu. USM di Malaysia salah satu yang tidak percaya ranking, tapi jadi masalah. Juga survei selanjutnya tahun 2006 bisa dilihat di situ. Jadi rata-rata memang melihat ranking ini very serious. Walaupun ada yang took no action. Nah ini adalah gambaran bagaimana 2008 ya, kalau tidak salah. Saya waktu itu bagian dari internal Dean's Course di Afrika. Jadi bicara dengan rektor-rektor, dekan-dekan di Afrika, waktu itu saya menyampaikan keadaan di Indonesia. Kemudian kebetulan ada dirjen, bukan dirjen dari Indonesia tentu saja waktu itu, ada dirjen orang Afrika, ini beberapa negara Afrika. Itu dirjennya kena marah oleh para dekan atau rektor. Kenapa pemerintah tidak memberikan perhatian? This is very serious karena mencakup mengenai image, karena ranking universitas di Afrika itu banyak yang jeblok rupanya, kecuali tentu yang di Afrika Selatan itu banyak yang top dunia sebenarnya. Tapi pada waktu itu saya bagian bangsa Ghana, Zambia, Nigeria, apa segala macam. Jadi ini menjadi sesuatu yang amat serius untuk pemerintah. Pemerintah perlu bahwa ada indikator yang bisa dilihat secara internasional. Dan pemerintah pada posisi mengatakan ITB, Gajah Mada, UI misalnya, you kan Ivy League-nya Indonesia, ya harus bisa meningkat terus. Sehingga dibentuk tim, termasuk dari ITB anggotanya kalau tidak salah Pak Hermawan, gitu ya, Ketua Senat. Oke. Nah ini, saya dapat dari Pak Purbo nih, ini sepertinya buatannya Bu Yosi ya. Oke. Jadi kalau kita lihat berfluktuasi 400, tapi trennya kan membaik. Walaupun pernah agak turun menjadi 359, tapi naik 331, 313. Ini bagus sekali, ini paling tidak memberikan karena ini sudah merupakan kajian, kita tahu mana yang sebenarnya membuat posisi kita kurang baik. Tadi Pak Purbo menyampaikan bahwa reputasi akademik itu yang kita masalah gitu. Jadi bagaimana kita melakukannya. Jadi ini bagaimana. Tapi sebelum ke sana juga saya ingin sampaikan kembali bahwa bagaimana ranking ini melihat karena metodenya berbeda, hasilnya pun bisa berbeda. Nah ini World University Ranking QS yang sebelah kiri. Kemudian yang tengah itu Academic Ranking of World University, ini yang Shanghai Jiatong, kemudian Time Higher, kemudian Ranking of Web. Nah kita lihat, sorry nggak begitu jelas, yang paling sebelah kiri itu paling tinggi adalah nomor 1 MIT. Dia sudah 10 tahun atau 9 tahun bertahan di sana. Nah kalau kita lihat, di yang sebelah kanan, itu MIT rankingnya 4 malah kan. Paling satu Harvard, kemudian Stanford, kemudian Cambridge di UK. Ya. Tapi umumnya yang di QS, kemudian Academic Ranking of World University maupun Time Higher, itu more or less nggak terlalu jauh beda. Cuman urutannya saja yang berbeda. Tapi memang selalu masih dikuasai oleh kampus-kampus di Amerika. Misalnya kalau QS yang satu MIT, kedua Stanford, ketiga Harvard, kemudian Caltech. Caltech itu bagi orang yang bukan di Amerika tidak begitu paham mungkin.
Tapi Caltech itu top of the top sebenarnya di Amerika, seperti ITB, seperti MIT, ya Caltech itu. Nah, yang di sebelah kiri muncul dari UK ada Oxford, ada Zurich dari Swiss ya, ada Cambridge, ada Imperial College di London, Chicago juga ada 54, UI 305. Nah, sebenarnya ini menarik gitu karena biasanya UI number one, tapi kemudian UGM, ITB, tapi kita selalu tiga ini selalu ada. Yang nomor 2 ini di Shanghai Jiatong Academic Ranking of World University. Jadi tidak ada yang dari Indonesia, tapi ada namanya Universitas of Würzburg. Ini universitas ini datanya punya 14 orang pemenang Nobel. Apa ya, training untuk dekan-dekan programnya DAD, saya katakan ini ranking universitas itu banyak yang sebenarnya luar biasa. Sebenarnya kenapa bisa demikian? Ya karena metodenya. Ini Würzburg ini bayangkan udah 14 pemenang Nobelnya. Ini sengaja saya buat rankingnya di bawah ITB. Yang sebelah kiri di QS-nya itu di bawah ITB. Di bawah ITB. Ya, di bawah ITB. Nah, yang sebelah kanan time higher ITB pada ranking 1000 lebih, UI 800 sampai 1000. Ya. Jadi ini bisa kita lihat, tapi yang paling penting adalah kita memahami metodenya. Tetapi masalahnya bagaimana kita menjelaskan ini dengan masyarakat umum. Katakanlah 303 bagi kita. Kita tidak bisa main di Academic Ranking of World University. Kenapa? Karena kita tidak punya pemenang Nobel. Ya kan? Tidak punya prize lain yang amat dihargai. Jadi kalau yang Shanghai Jiatong ini benar-benar eksternal saja. Jadi dinilai orang lain saja. Kalau time higher juga kita agak berat itu. Tapi bisa kita lihat juga tidak ada yang sama. Ya. Ranking 1 antara QS, kemudian Shanghai Jiatong. Saya istilah Shanghai Jiatong lebih mudah daripada Academic Ranking of World University, kemudian time higher. Nggak ada yang sama ranking 1. Tapi ranking 2 sama. Ini Stanford. Ini menarik kan. Di QS, ranking 2-nya Stanford, di Shanghai Jiatong Stanford, di time higher Stanford. Gitu. Nah, kemudian yang kanan ini, yang kemarin juga ITB dipertanyakan, karena ITB ternyata di bawah dari universitas swasta, ranking Web-O-Metrics-nya. Nah, ini perlu paham bahwa Web-O-Metrics memang lebih kepada apa ya, presensi kita di web. Ini nomor 1 University of Washington. Jadi orang Amerika tahu University of Washington, ya it's okay. Tapi not a good one. Not an excellent one lah gitu. It's okay, University of Washington. Jadi tidak seperti katakanlah MIT, Harvard segala macam. Ini nggak masuk di sini. MIT, Harvard segala macam. Bahkan masuk Universitas of Toronto dari Kanada, ya, Wisconsin Madison. Bahkan masuk yang namanya Pennsylvania State University. Biasanya kalau State University kan universitas dari negara bagian itu berbeda dengan yang swasta yang tidak pakai istilah state begitu. Tapi intinya adalah kita pun harus memberikan perhatian terhadap ini. Jadi kita bukan apa ya. Saya pikir bagusnya kita memberikan perhatian tidak saja ke QS. Tidak saja ke QS begitu. Tapi juga yang sering muncul itu misalnya Web-O-Metrics. Sebenarnya nggak terlalu sulit kalau Web-O-Metrics. Webnya dilihat, kemudian apakah tiap dosen sudah ada presensinya di web atau belum, kemudian bagaimana. Itu betul-betul bisa menolong, gitu. Bisa menolong. Paling tidak image kita bisa menjadi lebih bagus. Tapi they are not talking about the quality of university, ya, karena beda sekali dengan Shanghai Jiatong yang bicara tentang bahwa dapat dipertimbangkan kalau pernah dapat Nobel, ya, atau prize lain yang luar biasa. Nah ini indicators of the 3 university ranking system ini yang paling terkenal di dunia. Jadi orang melihatnya di sini. Kalau yang paling sebelah kiri itu yang ke Shanghai Jiatong itu, ya.
Jadi alumni winning Nobel Prize and field medal 10%. Staff meaning. Jadi staffnya menang, alumninya menang Nobel, itu terlalu tinggi. Kemudian citasi juga, artikelnya juga publish-nya di Nature dan Science. Jadi orang ribut pada waktu itu. Tapi ini yang buat ini Shanghai Jiatong, a Chinese university, a university in China. Ya. Jadi mereka buat ini melihatnya, mereka tahu posisi mereka nggak bagus, tapi over time beberapa universitas di Cina itu menjadi bagus. Walaupun ini semua ranking ini kan orang katakan bias kepada yang berbahasa Inggris. Gitu. Nah untuk kita juga saya pikir sambil jalan saya sampaikan ya untuk publikasi bagi yang tidak pandai bahasa Inggris untuk bahasa Inggris ya perlu dibantu. Itu yang dilakukan oleh Jepang, oleh China, oleh Korea, dibantu. Dengan demikian apa ya? Ya saya pikir English itu bisa jadi alasan, bisa jadi tidak. Bisa saya juga katakan bukan alasan, misalnya begini, orang Filipina, kalau bahasa Inggris jelas lebih pandai dari kita. Tiap seminar, tiap segala macam, kita kalah lah. Tapi coba kalau lihat di Scopus Filipina itu. Dulu dengan kita 10-20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, selalu ada di bawah, mirip kita. Tapi sampai sekarang mereka di bawah terus. Pelan kemampuan bahasa Inggris mereka nggak ada masalah. Orang Filipina. Ya, universitas mereka itu in terms of publication amat rendah. Jadi bukan bahasa. Jadi kalau argumennya bahasa, nampaknya bukan demikian. Gitu. Tapi perlu untuk yang kebanyakan publikasi bahasa Inggris, ya perlu dibantu. Nah, sekarang QS, Academic Reputation. Kemudian ada juga citation per faculty. Itu yang saya beri panah. Karena itu hal yang Pak Burwo minta kita bicara sedikit lah di sini. Nah, ini kalau dari segi institusi perlu melihat akademik. Kalau student faculty ratio itu urusan administrasi. Itu urusan rektor untuk mengatur bagaimana. Kemudian juga untuk international faculty. Ya ada akademiknya, tapi posisinya, desisinya adalah administrasi juga bisa memutuskan. International student itu ya tentu kombinasi antara administration and akademik. Tinggal polisinya bagaimana kita melihat yang namanya mahasiswa pasca sarjana. Ya. Kalau di Eropa tentu mahasiswa sarjana adalah dianggapnya berbeda. Nah di kita saya pikir apresiasi banyak yang upaya dia itu akan membantu kita karena kampus-kampus di luar negeri ya kerjanya yang namanya citasi, publikasi, reputasi itu merupakan kerjasama antara dosen, kemudian ada namanya research associate yang jadi yang bukan dosen tapi research saja dan mahasiswa. Dan saya dengar juga ITB sudah mulai akan karena kalau kita dosen apalagi di Indonesia ini dosen teaching load-nya luar biasa. Kalau kita cerita dengan dosen di luar negeri ya untuk negara maju mereka rada kagum juga gitu bahwa wah banyak benar Anda mengajar. Yes. Kalau di sana kan diatur semester ini teaching presentasi tertingginya, kemudian semester selanjutnya research dan sebagainya. Nah, jadi academic reputation ini dan citation ini jatuhnya 60%, memang gede banget. Ya. Kalau yang sebelah kanan ini memang ada teaching-nya, ada research citation, industry income, dan international mix, tapi itu tidak sekarang ini. Jadi bagaimana? Jadi QS ini adalah upaya kita untuk meningkatkan. Tapi ingin saya sampaikan bahwa di universitas manapun, yang penting adalah agar everyone aware bahwa ini adalah upaya bersama begitu. Jadi nggak bisa kalau cuman disampaikan oleh dekan, oleh rektor bahwa oke, Anda ditugaskan 1, 2, 3 itu nggak cukup gitu, nggak cukup. Nanti saya berikan alasan mengapa. Ya. Nah kembali kalau Shanghai Jiatong ini exclusively on external environment, ya itu mereka yang menilai. Kalau QS, ya itu academic achievement and external internal condition, kemudian trend of globalization,
ini ada kombinasi antara akademik dan manajerial. Bagaimana mengatur misalnya student faculty ratio, hire dosen lagi apa tidak, hire peneliti, bagaimana memberikan beasiswa untuk mahasiswa pasca sarjana dan sebagainya. Kalau time hire itu ya kombinasi antara teaching, research, and publication. Jadi ini yang perlu mendapatkan perhatian, tapi penekanan adalah untuk reputasi. Sebenarnya reputasi itu apa sebenarnya? What is the reputation? Jadi orang bisa mengatakan, ada yang mengatakan kita ingin menjadi world class university. What kind of world class university you are talking about? Dan kalau kita baca banyak visi universitas di Indonesia itu mau jadi research university. Jadi kalau bahasa Inggrisnya wannabe research university, di Indonesia itu ada lebih dari 4.600, 4.700 universitas. Kalau semuanya menjadi research university ya nggak bisa juga. Karena tidak paham apa research university. Apa yang bisa dilakukan untuk menjadi research university. Di Amerika aja mungkin yang disebut research university itu cuma 300-an. Nggak banyak kok. Tapi ngeri kalau kita lihat dananya begitu ya. Tapi itu disebut research university begitu ya. Tapi dijalankan secara entrepreneurial. MIT, Harvard, Princeton, Chicago, segala macam. Ya. Jadi academic reputation itu bagaimana? Bagaimana kita agar bisa dikenal? Nah sebenarnya kan kalau QS caranya kan tanya orang juga. Jadi ini yang membuat kita agak lemah juga. Nah kenapa agak berat kita dengan UI? UI itu udah lama banget, udah tua dia. Yang namanya kedokterannya saja umurnya mungkin udah 170 tahun. Kalau nggak salah dulu juga kalau diurut-urut ada yang dapat Nobel dari UI. Jadi orang udah banyak kenal. Gajah Mada ya karena social science-nya besar, kedokterannya besar, segala macam. Jadi kita pada posisi tidak seberuntung mereka. Tetapi ini bukan alasan. Tadi misalnya ada Caltech juga. Itu amat spesifik di Amerika, tapi rankingnya luar biasa. Begitu ya. MIT juga agak spesifik, walaupun ada sosial, orang tidak paham saja di MIT itu ada ekonomi, ilmu sejarah, segala macamnya. Jadi macam-macam. Nah sekarang kita lihat ya, academic reputation ITB ini bagaimana. Nah cara paling mudah adalah lihat saja orang lain melakukannya bagaimana. Ya, karena itu sudah paling tidak berhasil di tempat mereka. Ya, ini misalnya how to improve. Saya pikir ibu dan bapak biasa dapat email ini. Ini saya pernah dapat tahun 2011. Jadi mereka nulis email ke saya untuk mengisi survei. Apakah Anda kenal universitas ini, apakah tidak, apa segala macam gitu. Jadi kita harus berstrategi bagaimana agar kita dikenal, agar nanti dari QS akan mengirim ke orang-orang tentang bisa ITB. Saya juga pernah dapat surat ini dari Universitas di Indonesia bertanya, menurut Anda pendapat Anda tentang salah satu universitas Indonesia ini bagaimana? What do you think? Kan begitu. Jadi tadi benar kata Pak Purbo bahwa kita punya alumni, punya mitra, jaringan segala macam. Nah ini perlu. Walaupun kalau kita keluar negeri, orang walaupun katakanlah ya ini bukan karena ranking itu something yang berbeda dengan reputasi atau dikenal. Jadi kalau kita ke negara Asia terutama, kita dikenal sebagai universitas yang bagus di Indonesia, ITB, MIT of Indonesia. Tapi tentang ranking kita memang agak kalah dengan Malaysia. Nah kemudian juga misalnya sekarang yang gencar dilakukan sebagai bagian dari promosi adalah NUS dan NTU. Mereka rankingnya kan 11 dan 13 di dunia, bayangkan. Jadi mengalahkan banyak Ivy League yang di Amerika itu. Nah itu mengapa? Karena metodologi sebenarnya. Walaupun jadi pertanyaan bagi orang, kan NUS dan NTU rankingnya tinggi banget, tapi kenapa banyak sekali orang Singapura yang belajar ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa, ke universitas yang kalau dilihat rankingnya lebih rendah dari NTU dan NUS. Itu hal yang terjadi kan gitu. Yang terjadi. Walaupun kemudian kita juga bisa baca apa sebenarnya yang dilihat. Kalau dari citasi saja in terms of ranking yes. Tapi kalau orang ingin mendapatkan pendidikan, a very good undergraduate education, kita harus pay attention ke ini juga.
Karena kenapa? Indonesia ini membutuhkan lulusan sarjana yang hebat sekali, terutama dari ITB, untuk mengisi ini. Kita bicara agar Indonesia bisa bergerak ke ekonominya tidak terperangkap di middle income ini, bisa naik kelas. Nah itu kita harus selain punya inovasi, kita juga harus punya tenaga kerja yang hebat-hebat, antara lainnya dari ITB begitu ya. Makanya salah satu sorry, I clear my throat first. Jadi salah satu yang jadi kritikan dari orang terhadap ranking ini adalah kenapa sih nggak ada yang bicara tentang kualitas dari pembelajaran? Kenapa tidak mendapatkan perhatian begitu? Termasuk kadang-kadang untuk kenaikan pangkat juga kurang mendapatkan kurang mendapatkan apresiasi karena memang the currency untuk kenaikan pangkat jabatan adalah publikasi. Gitu ya. Nah, beberapa negara sudah mulai melihat ini bahwa teaching is very important. Oke, jadi ini adalah bagaimana QS agresif bertanya tentang reputasi. Nah, untuk ini kita juga perlu melakukan jaringan ITB banyak sekali. Bagaimana agar alumni kemudian dengan kenalannya dengan segala macamnya bisa digerakkan untuk ini, memahami bahwa ini concern bersama. Jadi kan ini concern bersama begitu, bukan ini urusan rektor yang sekarang. Ini urusan yang sekarang begitu. Jadi saya pikir kalau kita warga ITB sebenarnya siapapun rektornya ini adalah concern kita. We have to do walaupun istilahnya bahasa Inggrisnya gampang banget, we have to do our best. Tapi orang mengatakan your best is not enough. Jadi kadang-kadang begitu. Oke, ini kemudian yang dilakukan oleh Malaysia dan Singapura. Ya. Ini akan memberikan satu reputasi yang baik. Misalnya kalau ditanya USM Singapura, ini Apex University. ITB punya kerjasama dengan ini. Rankingnya 142. ITB 313. Jadi mereka punya policy bahwa tiap dosen itu wajib publikasi 1 per tahun minimum, walaupun saya tahu di kampus lain tuh mintanya 2 per tahun. Nah, kita bisa apa tidak untuk itu? Tentu hal ini perlu dibicarakan. Dekan bicara dengan para staf. Look, this is our condition. Kira-kira bisa apa enggak? Jadi kalau menurut saya, tidak bisa, tidak cukup hanya ini ada perintah dari rektor, perintah dari dekan, karena universitas itu ada ada dinamika yang berbeda. Kalau Malaysia, mereka mendapatkan dana besar sekali dari pemerintah, sehingga mereka tidak percaya otonomi.